Pernahkah kamu membayangkan seorang nabi besar yang berbicara langsung dengan Allah, yang membelah lautan, yang memimpin sebuah kaum besar, namun justru diperintahkan untuk belajar lagi? Bukan kepada malaikat, bukan kepada nabi lain, tapi kepada seorang hamba Allah yang bahkan tidak dikenal oleh kaumnya. Siapakah dia? Dan ilmu apa yang sampai membuat Nabi Musa harus menempuh perjalanan panjang? Inilah kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran, kisah tentang ilmu, kesabaran, dan rahasia takdir yang tidak selalu bisa dipahami manusia. Nabi Musa alaihissalam bukanlah nabi biasa. Ia adalah kalimullah, nabi yang berbicara langsung dengan Allah. Ia menghadapi Fir'aun, penguasa paling kejam di masanya. Ia menyaksikan tongkat berubah menjadi ular. Ia melihat laut terbelah menjadi dua. Namun justru setelah semua itu, Allah ingin mengajarkan Nabi Musa satu pelajaran penting, bahwa ilmu Allah tidak terbatas. Suatu hari, Nabi Musa berdiri di hadapan kaumnya. Seseorang bertanya, "Wahai Nabi Allah, siapakah manusia paling berilmu di muka bumi?" Nabi Musa menjawab, "Aku." Jawaban itu secara fakta tidak sepenuhnya salah, namun ada satu hal yang terlewat, mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Dan dari sinilah kisah luar biasa ini bermula. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Musa bahwa ada seorang hambanya yang diberi ilmu laduni, ilmu khusus langsung dari Allah. Hamba itu berada di tempat bertembunya dua lautan. Namanya Khidir, dan Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menemuinya. Bayangkan ini baik-baik. Seorang nabi besar yang sudah mendapat wahyu justru berkata dengan tekad luar biasa, "Aku tidak akan berhenti berjalan sampai ke tempat bertemunya dua laut, atau aku berjalan bertahun-tahun." Surat Al-Kahfi ayat 60. Tidak ada keluhan, tidak ada kesombongan, hanya satu tujuan, belajar. Bersama muridnya, Yusha bin Nun, Nabi Musa melakukan perjalanan panjang. Dalam perjalanan itu, mereka membawa seekor ikan sebagai tanda. Namun, saat mereka beristirahat di sebuah batu besar, ikan itu, atas izin Allah, hidup kembali dan melompat ke laut. Dan tanpa disadari, itulah tanda tempat yang mereka cari. Ketika akhirnya Nabi Musa bertemu Nabi Khidir, ia tidak datang dengan sikap seorang nabi besar. Ia berkata dengan rendah hati, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu?" Namun jawaban Nabi Khidir sangat mengejutkan. "Engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Mengapa? Karena ilmu yang akan ia lihat bukan ilmu yang bisa dipahami oleh logika manusia. Nabi Khidir memberi satu syarat. "Jika engkau mengikutiku, jangan bertanya apapun sampai aku sendiri yang menjelaskannya." Nabi Musa menyanggupi, namun ujian itu segera dimulai. Mereka menaiki sebuah perahu milik orang-orang miskin. Tiba-tiba, Nabi Khidir melubangi perahu itu. Nabi Musa terkejut. "Apakah engkau merusaknya untuk menenggelamkan penumpangnya?" Ini tampak seperti kezoliman, dan Nabi Musa, seorang nabi keadilan, tidak bisa diam. Tapi Nabi Khidir hanya berkata, "Bukankah aku telah mengatakan bahwa engkau tidak akan sabar?" Mereka melanjutkan perjalanan, lalu bertemu seorang anak kecil. Tanpa penjelasan panjang, Nabi Khidir mengakhiri hidup anak itu. Nabi Musa benar-benar tidak sanggup. "Bagaimana mungkin engkau membunuh jiwa yang tidak bersalah?" Ini bukan hanya aneh, ini terasa sangat salah. Namun lagi-lagi Nabi Khidir mengingatkan, "Aku sudah memperingatkanmu." Mereka sampai di sebuah desa. Penduduknya pelit, tidak memberi makan, tidak memberi bantuan. Namun di desa itu, Nabi Khidir justru memperbaiki tembok yang hampir roboh tanpa meminta upah apapun. Nabi Musa pun berkata, "Seandainya engkau mau, engkau bisa meminta upah atas pekerjaan itu." Dan disinilah perjalanan mereka berakhir. Nabi Khidir akhirnya berkata, "Aku akan menjelaskan hal-hal yang tidak bisa engkau sabari." Perahu itu dirusak karena di depan mereka ada raja zalim yang merampas setiap perahu bagus. Anak itu diambil nyawanya karena kelak ia akan membuat orang tuanya terjerumus dalam kekafiran. Dan tembok itu ditegakkan karena di bawahnya tersimpan harta milik dua anak yatim.
Semua itu bukan dari kehendakku sendiri, melainkan atas perintah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maknanya, seandainya Nabi Musa bersabar, niscaya akan diceritakan kepada kita lebih banyak lagi keajaiban dari kisah mereka. Artinya, bahkan seorang nabi pun masih diuji dalam kesabaran. Kisah ini mengajarkan kita satu hal penting. Tidak semua yang tampak buruk, benar-benar buruk di sisi Allah. Kadang yang kita anggap musibah adalah perlindungan, yang kita anggap kehilangan adalah penyelamatan. Dan tugas manusia bukan selalu memahami, melainkan percaya dan bersabar.